Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Hasidi dari Mesin 2022 NPM 2206055252. Di sini saya akan menjelaskan hasil penjelasan singkat saya, rangkuman singkat saya yang telah saya buat mengenai biofabrikasi implan medis jenis bengket. Pertama-tama kita membahas dulu apa itu biofabrikasi dan apa itu bond plate. Nah, biofabrikasi adalah proses menciptakan struktur biologis menggunakan teknik manufaktur aditif. Nah, sedangkan bond plate ini adalah salah satu biofabrikasi ini, yaitu implan medis yang digunakan untuk menstabilkan atau menopang patah tulang selama proses penyembuhan. Jadi ketika ada yang patah tulang, memakai bond plate tersebut. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan syarat material yang dapat digunakan sebagai bond plate sebagai biofabrikasi tersebut. Nah, dalam pemilihan material ini yang akan digunakan harus memiliki syarat ya. Beberapa syarat yaitu biokompatibel. Material itu harus dapat menyatu dengan tubuh manusia. Nah, yang kedua itu adalah material tahan korosi, degradasi, dan keausan. Material yang akan diimpan harus dapat bertahan lama dalam tubuh saat fase penyembuhan. Nah, yang ketiga itu adalah mechanical properties yang sama antar implan dengan tulang manusia. Maksudnya itu kayak bekerja sama, berjalan gitu. Bekerja sama. Oke, lanjut. Untuk yang keempat itu ada bioaktif. Bioaktif itu material implan diharapkan dapat menyatu dengan jaringan. Material yang digunakan ini dapat menyatu dengan jaringan tubuh manusia. Nah, yang kelima itu osteokonduktif. Apa sih? Itu jadi material ini harus dapat menghubungkan atau sebagai perekat antara tulang dengan si implan tersebut. Lanjut. Nah, di sini saya menjelaskan secara singkat saja mengenai bond plate karena penjelasan detailnya sudah saya buat di dalam suatu PDF Word. Ya, di sini ada eh, apa foto bond plate, contoh bond plate-nya itu pemasangan bond plate-nya di mana gitu. Nah, di sini jadi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu pada sebuah studi kasus dengan fraktur tulang diobati dengan plat logam yang memiliki kekurangan seperti efek perisai stres, penurunan massa mineral tulang, dan kelemahan di bawah di beban siklik. Untuk mengetahui masalah ini, bahan komposit berbasis polimer dengan kekuatan yang lebih rendah, kekuatan kelelahan yang tinggi, dan radiolusensi yang baik telah diusulkan sebagai alternatif. Nah, plat komposit tulang dikembangkan dengan penguatan tekstil untuk menahan beban multidireksional. Matrix plat awalnya menggunakan karbon epoksi dan kemudian dikembangkan lagi yang akhirnya menjadi peak yang lebih eh, biokompatibel, yang lebih bagus gitu. Di sini ada salah satu fraktur di sebelah kanan ada fotonya fraktur tulang komposit karbon peak rajutan. Jadi ada sebenarnya ada rajutan. Yang pertama itu ada rajutan. Nah, rajutan ini yang eh, rajutan. Jadi komposit anyaman kain tekstil telah menjadi populer karena kapasitas bawaan beban yang luar, yang tinggi, ketahanan tinggi terhadap benturan, terus kekuatan letak yang tinggi. Eh, dalam aplikasi ortopedi, komposit yang diperkuat serat telah diusulkan untuk paku intramedulari, pergantian sendi panggul, fiksasi plat tulang, fiksasi eksternal, soket, prostetik, dan fiksasi vertebral. Eh, namun keuntungan beberapa komposit dari anyaman rajutan ini, laporan yang sangat terbatas telah diberikan kepada komposit rajutan untuk aplikasi ortopedi. Ini mungkin disebabkan oleh kesulitan dalam fabrikasi perangkat ortopedi komposit anyaman dengan biokompatibilitas. Nah, dalam hal ini, pilihan matriks dari komposit anyaman rajutan terbatas pada polimer termoplastik. Nah, ditemukanlah upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi rasio ruang hampa ini. Eh, untuk meningkatkan impregnasi polimer termoplastik,
saat ini dikembangkan metode fabrikasi anyaman mikro. Nah, metode fabrikasi anyaman mikro bisa dilihat di sini di gambar sebelah kiri. Nah, eh, maks- jadi plat tulang komposit dibuat menggunakan kain anyaman karbon atau PIK. Nah, benang anyaman dikombinasikan oleh metode fabrikasi anyaman mikro ini yang menggabungkan serat karbon penguat dan serat PIK sebagai satu benang tunggal. Begitu dipanaskan, impregnasi matriks ke serat penguat dapat dicapai dengan lebih baik. Yang bisa dilihat sini seperti yang ditunjukkan pada gambar kiri, kain anyaman yang sudah dibentuk dimasukkan dengan alur dalam cetakan stainless steel dengan dua arah yaitu well dan coarse. Nah, eh, setelah cetakan telah dibuat, maka jadilah gambar yang di atas kanan ini. Setelah itu, maka di eh, penampang plat tulang yang telah dibuat ini diperiksa lagi mikroskopnya, memakai memeriksa lagi dalamannya memakai mikroskop optik. Nah, mikroskop optik ini ada well sama Kurz. Nah, untuk well seperti yang terlihat bahwa sejumlah ruang hampa teramati di bagian non-hole dan serat sepenuhnya terisi dengan beberapa ruang hampa di dekat bagian lubang. Di sisi lain, ruang hampanya lebih sedikit, eh, baik di non-hole dan non-hole, maaf, di non-hole dan di hole-nya tersebut. Fraksi volume serat dari plat tulang komposit adalah 56,8% dan 49,3% untuk sampel arah kers, maaf, untuk arah kers dan untuk arah well. Yud. Nah, di sini untuk perkembangan di tahun 1970 dan sampai 1990. Mungkin perkembangan untuk menggunakan material-materialnya apa aja yang dulu digunakan untuk si biofabrikasi ini ya, untuk implan ini. Nah, dulu pas 1970 em, material yang digunakan itu tuh dari eh, pada 1970 ini kebanyakan material yang digunakan adalah CF atau PMMA. Nah, implan modelnya itu dok radius atau dok femur. Nah, untuk 1980 sampai 1987 itu mungkin pakai CF juga eh, eh, EP. Jadi implan modelnya itu ada dok femur, sip tibia, dok femur, eh, human tibia, and fibula. Nah, pada 1990 itu tuh memakai CF, EP, dan implant modelnya itu human forearm. Lanjut. Eh, Mungkin sekian paparan singkat dari saya, penjelasan dari saya. Mungkin untuk lebih lengkapnya ada di apa yang setelah saya buat. Eh, Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.